Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Nawaf Rafif, NIM 240402600088 dari kelas IAT 3A. Di sini saya akan mentahriz dengan aplikasi Hadis Collection All-in-One. Aplikasi ini ditawarkan oleh Guaranteed Apps Foundation yang dirilis pada 9 Januari 2016 dan terakhir diupdate pada 24 September 2025. Untuk melihat fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Hadis Collection All-in-One, kita bisa masuk ke aplikasinya terlebih dahulu. Ini adalah tampilan layar utama pada aplikasi Hadis Collection All-in-One. Dalam aplikasi ini terdapat dua mode untuk para pembaca, yakni mode gelap dan mode terang. Terdapat juga fitur fast read atau terakhir dibaca, bisa dilihat dengan jelas dengan cara menekan tombol library. Di sini kita bisa melihat hadis yang terakhir kita baca dan hadis yang kita sematkan. Selanjutnya ada fitur daily hadis, yang dimana kita setiap harinya akan disuguhi hadis yang berbeda-beda. Jika kita ingin melihat Arabnya, maka tekan tombol checklist. Maka kita akan bisa melihat sanad dan matanya dengan bahasa Arab. Dan terdapat juga terjemahnya. Dan ada nama bukunya dan nomor hadisnya. Selanjutnya ada fitur explore by topic. Di sini kita bisa membaca hadis sesuai topik yang diinginkan. Di sini terdapat beberapa topik antara lain pengetahuan Al-Quran, ilmu hadis, akidah, akhirat, ibadah, muamalah, kekeluargaan, politik, sejarah dan biografi, dan etika dan tata krama. Selain itu juga terdapat 15 referensi kitab yang menjadi rujukan hadis dalam aplikasi Hadis Collection All-in-One ini. Antara lain yakni Sahih Bukhari dengan inisial B, Sahih Muslim dengan inisial M, Sunan Nasa'i dengan inisial N, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad, Riyadhus Shalihin, Syama'il Muhammadiyah, Al-Adabul Mufrad, Bulughul Maram, dan ada Collection of 40. Di sini tidak hanya hadis Arba'in Nawawi saja, tetapi ada 40 hadis qudsi dan 40 hadis dari Syekh Waliullah Dehlawi. Selanjutnya ada Mishkatul Masabih dan Hisnul Muslim. Dalam aplikasi Hadis Collection All-in-One ini, kita bisa melacak hadis tersebut berdasarkan kata, frasa, dan buku beserta nomor hadisnya. Contohnya kita akan melacak hadis Sahih Muslim nomor 41. Setelah itu tekan book dan pilih Sahih Muslim. Tekan save. Selanjutnya kita memilih types atau jenisnya dan memilih types yang ketiga. Selanjutnya kita ketik nomor hadisnya pada pencarian. Nomor hadis 41. Nah, kita tunggu. Di sini sudah ada hadisnya yang terkait. Ini Sahih Muslim hadis nomor 41. Jika kita ingin membaca dengan bahasa Arab, kita pencet titik 3 dan go to book. Nah, di sini hadis sanad dan matan hadisnya berupa bahasa Arab dan terdapat terjemahnya. Di sini juga ada hadis yang serupa dengan hadis tersebut. Di sini ada link dari hadisnya dan terdapat di kitab mana, tema apa, dan hadis nomor berapa. Selain kita bisa melacak dari buku beserta nomor hadisnya, kita juga bisa melacak dengan menggunakan penggalan matan dari hadis yang ingin kita cari. Sebelumnya kita kembali ke pencarian. Setelah itu kita akan melacak hadis tentang sholat awal waktu, yaitu as-sholatu ala miqatiha. Dan di sini kita akan mencari
penggalan matan dengan lafal miqatiha. Nah, di sini terdapat 7 hadis yang sama penggalan matanya, yaitu miqatiha. Di sini kita sudah menemukan hadis yang ingin kita lacak, yakni tentang sholat awal waktu. Hadis ini kualitasnya sahih ya, dan matanya as-sholatu ala miqatiha utusumma ilahirihi. Dan di sini terdapat terjemahnya dan terdapat pada kitab Sahih Al-Bukhari nomor 2782. Jika kita ingin melihat rantai perawi, kita bisa mengeklik narration chain. Nah, di sini ada beberapa perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan di sini juga bisa melihat biografi para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Contohnya biografi pada rawi Ibnu Mas'ud ini. Ya, ada biografi singkatnya. Aplikasi Hadis Collection All-in-One ini dilengkapi fitur-fitur canggih yang memudahkan kita. Meskipun banyak fitur-fitur yang memudahkan kita untuk mencari hadis, aplikasi ini juga memiliki kekurangan, antara lain harokat dalam sanad dan matan hadis tidak menyeluruh ada di hadis. Ada yang tidak ada harokatnya, sehingga kita kesulitan untuk membacanya. Contohnya pada hadis berikut. Pada hadis berikut tidak ada harokatnya dalam sanad maupun matannya. Selain itu juga aplikasi ini hanya dilengkapi dengan terjemahan ketiga bahasa, yaitu bahasa Inggris, Urdu, dan Bengali. Sementara pengguna di berbagai negara, termasuk Indonesia, membutuhkan terjemahan yang lebih luas. Akibatnya pemahaman hadis kurang optimal bagi pengguna yang tidak menguasai 3 bahasa tersebut. Terima kasih, sekian review dari aplikasi Hadis Collection All-in-One. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.